Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sedulur, belum selesai kegembiraan saya, luapan kegembiraan saya ketika timnas kita, timnas Merah Putih, timnas Garuda bisa menahan draw Arab Saudi di King Abdul Aziz Stadium gitu kan. Kita saat ini betul-betul berbangga, bergembira ya, bahwasanya kemudian timnas kita saat ini yang biasanya di Asia Tenggara ini kan cuman kesulitan Asia Tenggara aja selama ini. Ada pasti kalau ketemunya Malaysia sudah kesulitan, Malaysia, Thailand ataupun Vietnam. Nah, sekarang teman-teman, timnas kita ini martabatnya ini udah naik ya, luar biasa. Sampai sekarang untuk tim sekelas Arab Saudi yang memang liganya memang liga petrodolar moncer, di situ ada pemain-pemain kelas dunia seperti CR7, kemudian ada Sadio Mane. Pelatihnya juga nggak sembarangan, pelatih timnas Saudi ini, Roberto Mancini, pelatih Manchester City. Timnas kita bisa menahan imbang 1-1, bahkan unggul lebih dahulu, dan mainnya juga nggak main parkir bus. Nah ini sekarang yang saya bilang tadi, belum selesai kegembiraan saya, keharuan saya atas timnas kesayangan kita semua yang saat ini bisa berdiri sejajar dengan para raksasa Asia. Kita ada kabar baru lagi teman-teman, ini kedatangan 2 pemain muda lagi nih untuk naturalisasi. Dan ini pemain-pemain, kalau saya anggap ini pemain super ya, pemain super. Untuk timnas kita pemain super. Kenapa saya bilang pemain super? Karena pemain-pemain ini adalah pemain inti ataupun pemain reguler di klub-klub mereka di Liga Eredivisie Belanda. Ini nggak sembarangan ya, Eredivisie Belanda, mereka pemain inti. Kalau kemarin-kemarin kan seperti Ivar Jenner masih di Jong Utrecht gitu kan, terus si Rafael Struijk nih di ADO Den Haag, ini juga mereka masih pemain-pemain yang pemain-pemain muda di klub-klubnya ya, kayak Justin Hubner di Liga Inggris Wolverhampton Wanderers juga masih pemain masih pemain-pemain di pemain-pemain muda ya, bukan masuk skuad inti senior ya gitu kan. Nah ini yang datang ini nggak sembarangan. Satu, Mads Hilger. Nah, Mads Hilger pemain kelahiran Amersfoort, ini usianya saat ini 23 tahun ya, kelahiran tahun 2000. Mads Hilger ini punya postur yang mantap ya, dia posturnya ini 183 cm tingginya, dan dia kalau posisinya adalah center back. Nih, mantep banget, ini pemain inti daripada FC Twente. FC Twente ini salah satu klub di Eredivisie atau Liga utamanya Belanda. Dan kalau memang realisasi nih, kayaknya udah hampir 99,9% ya joinnya dengan Indonesia. Mads Hilger ini salah satu mungkin pemain yang termahal nanti, pemain termahal di skuad Indonesia. Harga pasarnya saat ini mencapai 121 miliar ya teman-teman. Center backnya ini mantap sekali di situ. Kalau belakang kita ada punya yang mumpuni, ada Jay Izes gitu kan. Ini akan ketambahan Mads Hilger. Walaupun kalau kita berkaca, memang kalau kita lihat harapan para supporter sih tambahan pemain dari penyerang ya. Tapi kita nggak tahu, coach STY pastinya punya alasan tersendiri ya gitu kan. Yang jelas ini menambah lini belakang Indonesia semakin kuat, dan yang jelas Mads Hilger ini masih muda usia, artinya untuk investasi ke Indonesia ini masih sampai 10 tahun ke depan ini ya gitu kan. Ini luar biasa, pemain muda, dan dia pemain inti di FC Twente, posisinya center back ya teman-teman. Dan pemain yang kedua yang datang adalah Eliano Reinders. Eliano Reinders ini pemain kelahiran Tamere ya, dari Finlandia. Lahirnya di Finlandia tapi dia warga negara Belanda, si Eliano Reinders. Adiknya Tijani Reinders. Tijani Reinders yang pemain di AC Milan ya. Eliano Reinders ini memiliki postur tingginya 168 cm. Dia posisinya keren teman-teman. Ini harapan saya juga bisa melapis back sayap. Dia biasanya main sebagai back sayap kiri dan kadang-kadang juga main di back sayap kanan. Dan dia ini pemain inti di klub Liga Eredivisie Belanda juga, dari
FC Football Club Zwolle. Ini posisinya dia bisa sebagai back kiri ataupun back kanan, full back ya teman-teman, atau wing back, tapi kayaknya lebih sering dipasang sebagai wing back ya. Dan dia ternyata nggak cuma sebagai wing back, dia juga kayaknya bisa dipakai sebagai sayap kiri ataupun sayap kanan. Artinya bisa melapis keberadaannya daripada Marcelino Ferdinand di sini kan. Ini keren banget ini. Saya lihat beberapa kali permainannya, dia nggak cuma bagus bertahan, tapi dalam menyerang juga bagus banget yang si Eliano Reinders nih. Walaupun posturnya 168 cm nih, tapi kecepatannya luar biasa, gocekannya juga luar biasa. Dan lagi-lagi dia kelahiran Tampere, Finlandia ini tahun 2000. Dia masih muda usia, teman-teman, usianya 23 tahun saat ini. Jadi mantap ini memang visinya Bapak Erick Thohir sama Coach Sintayong ya. Investasinya ini pemain-pemain muda yang masih panjang perjalanannya nanti. Yang jelas masih berkembang terus ini ya. Yang jelas ini dua pemain yang kalau menurut saya grade A. Pemain super ya yang untuk masuk timnas Indonesia, karena mereka pemain inti di klubnya. Kalau kemarin-kemarin kan belum jadi pemain inti ya, seperti Ratnaro Ratmangun, Tom Haye ini belum, saat ini bahkan Tom Haye belum dapat klub baru ya gitu kan. Yang jelas mereka berkualitas tapi mereka bukan pemain inti ya. Kalau yang ini dua ini pemain inti, masih muda usia, pemain inti, apalagi gitu kan. Ini luar biasa sekali gitu kan, luar biasa. Dan memang menatap ke depan ini sangat realistis teman-teman, realistis sekali, karena memang kemudian memang yang akan dihadapi ini nggak sembarangan gitu kan. Dan ini momennya, momen yang sangat penting sekali, jangan sampai kemudian lolos, karena memang kalau kemudian kita bisa lolos ke Piala Dunia gitu kan, ini suatu sejarah besar buat bangsa Indonesia ya teman-teman. Yang jelas ini kesempatannya, momennya ini momen yang sangat penting, sekaligus juga kalau kemudian Indonesia kayak kemarin tuh di sana Arab Saudi pun akhirnya juga kan menaikkan peringkat Indonesia ya, naik 2 peringkat, yang dari 133 kemarin dapat tambahan berapa poin, kemudian naik jadi 131 sekarang posisinya. Dan kita harap terus naik terus harap besar harapan kita memang, dan kita masih menunggu. Saya pun berharap banyak kemudian kalau Bapak Erick Thohir ataupun Coach Sintayong kemudian mendatangkan pemain-pemain yang memang karakternya menyerang ya. Harapannya sih oleh Tendar Romeni gitu kan, sama Mauro Zilstra ya teman-teman. Tapi ini mantap nih. Yang jelas kalau saya mantapnya karena adanya si siapa nih, si Eliano Reinders ya. Eliano Reinders ini gelandang, dia pemainnya versatil nih teman-teman ya. Artinya memang kemudian pemain versatil, pemain yang bisa di banyak posisi. Dia bisa di full back kiri, full back kanan, wing back kiri ataupun wing back kanan, dan bisa dipasang sebagai attacking midfielder atau gelandang serang. Ini keren banget ini investasinya, luar biasa. Kita tunggu teman-teman, kita ketemu nanti nonton bareng kita teman-teman hari Selasa antara Australia ketemu Indonesia. Kita semua berharap, kita semua berdoa timnas kita bisa melambung tinggi, peringkatnya naik, dan sekarang posisinya sebagai berdiri sejajar dengan para raksasa Asia, Cina, Qatar, Arab Saudi, Australia. Kita udah sejajar dengan mereka saat ini. Dulu kita cuman ketemu di Asia Tenggara aja udah kesulitan, ketemu Malaysia, ketemu Vietnam, ketemu Thailand, kita udah ketar-ketir setiap saya nonton. Artinya tetap kita apresiasi ya teman-teman. Kalau kita lihat kemarin Martin Paes, mungkin teman-teman ingat ya, dulu ada seorang pahlawan sepak bola Indonesia atau pakar sepak bola Indonesia yang selalu berkuar-kuar mengatakan, apakah kalian tega kemudian mencadangkan Hernando Ari demi seorang Martin Paes? Sekarang Martin Paes membuktikan bahwasanya dia juga pemain nggak sembarangan, nggak sembarang. Dia kemarin bisa berhasil menahan penalti pemain Saudi di menit 78. Dan artinya Bapak Erick Thohir dan Coach Sintayong juga nggak sembarangan, nggak asal comot ya. Ini dengerin tuh yang kemarin banyak mau nyerang-nyerang Bapak Erick Thohir, nyerang-nyerang PSSI, nyerang-nyerang Coach Sintayong. Nggak asal comot bro, ini nggak sembarangan ya gitu kan. Apa sih peran Anda sebagai peran sama urun
jasa Anda ke timnas gitu kan, selain cuman bikin kisruh aja ininya, komentar-komentarnya. Oke teman-teman, jaya selalu timnas merah putih.